nggak rungkat teman-teman. Tamunya cuma turun. Ini gara-gara roh kan, nggak rungkat, tap-tapnya masih aman kok. Saya harus bergerak cepat. Oten di bawah dia mau apa, report akun saya supaya kena banned. Nggak bisa lah. Sorry. Biasa Bang Kurti, ada yang ini, ada yang report kan, ada yang report. Nah, reportnya itu mengarah ke akun saya, dia mau ban akun saya, tapi saya bergerak cepat. Itu untung nggak ke banned. Terserah Roh Kudus kita, Bang. Nggak bisa lah. Mana Bang Kores? Ayo Bang Kores, naik lagi Bang Kores. Wah, jangan gitu dong teman-teman, santai aja teman-teman. Kalau nggak bergerak cepat saya tadi, itu udah kena banned akun saya. Wah, ngeri kali Bang ya. Ngeri lah. Gitulah Bang. Kalau nggak jeli langsung. Nggak bisa, kasihan dah lo. Mantap banget, Bos. Ini namanya mission failed. Ya, dikira kok bisa banned akun saya, Akunnya Bang Kores yang kena report. Saya juga yang kena report, tapi nggak jadi. Ngajak adu ceng-cengan sama Kores. Bubuk lah. The master of ceng-cengan. Mission failed. Sorry, 7 harimu digagalkan oleh Roh Kudusku. Sorry, tidak bisa. Ustadz Alif nggak kedetekin di bawah. Pelakunya si dianya. Ini si tadi itu orang stres. Oh, yang di atas yang report. Dia yang nge-report. Gua rasa dia manusia purba, dia nggak ngerti teknologi. Ustadz Alif kemana ya? Nggak kedetek masalahnya. Lagi bikin nasi kuning. Lagi nyari sarapan. Nah kan. Nah, dia orang. Coba. Nah, roh iblis katanya. Sorry. Saya kena peringatan tadi. Ini dari jam berapa ya Bang Kores ya? Dari jam 8 malam tadi Bang Blender masuk. Itu saya kena peringatan sekitar 5 kali kalau nggak salah. Oh. Di sini kan di screen saya kena peringatan 5 kali. Nah, termasuk tadi Bang Kores sudah ke-6. Itu dia mau rungkatkan, dia mau pokoknya dia ban akun saya kan. Nggak berhasil. Mission failed. Mantap. Dia bawa roh iblis lagi. Roh iblis lebih bagus daripada roh najis. Roh najis bau lagi. Udah 6 kali. Itulah kelemahan kalau menuhankan roh gitu loh. Makanya sebenarnya gue mau ngasih ilmu lu tadi gitu. Yohanes 4:24 itu takia terjemahan. Tapi lu mencoba ngajak ceng-cengan, ya udahlah kita main jalur ceng-cengan gitu kan. Ujung-ujungnya emosi-emosi juga. Gua kira ahli, taunya kuli. Nggak bisa, tapi ini saya suka ini Bang Kores, ini lemah ini
orangnya jujur tapi polos-polos dikit. Ya tinggal dibimbing lah gimana. Lah, ini lemah ini apa? Kristen juga. Hah? Dari Kristen apa? juga. Dari kapan? Dari kapan? Dari lahir bang. Oh, alah. Orang tua Kristen juga. Iya bang. Ada yang Islam dulu nggak sebelum itu? Nggak ada sih bang. Oh, oke. Gerejanya apa? Protestan bang. Gereja Protestan gitu. Iya. Oh, rajin. Ke gerejanya rajin. Kalau nggak males sih berangkat. Anjir. Kenapa? Malasnya kenapa? Kepagian ya? Iya bang. Kadang begadang itu ngantuk bang. Cing, lu cuma dikasih seminggu sekali pagi-pagi aja. Males bre. Apa kabar lu di Islam bre? Kami sholat subuh setiap hari kami. Sampai mati. 5 kali. Wah enggak, maksudnya sholat subuhnya gitu kan, kita nyamain aja. Jangan dulu pakai yang 4 lagi itu. Yang subuhnya aja dulu. belum Jumat panas-panas ya ke Korea. Puasa pula. Puasa, bawa anak, anaknya masih bocil lagi. Waduh. Anaknya jajan es krim. Wah. Set. Cuma itulah nikmat iman. Terus ada ini kepikiran mau masuk Islam atau gimana? Ya sambil ini bang memantapkan iman bang. Iya. Ya udahlah, kalau ada terbesit pertanyaan tanya aja. Kalau misalnya lagi nggak di room TikTok gitu kan, ada pertanyaan lu ketik di memo, lu kumpulin, lu tanyakan di sini. Tadi di rukun Islam pertama udah jelas itu syahadat Aki Kores. Oh mantap, alhamdulillah. Nah, wah Emang ini lemah yang baru nanya ya, mantap. bukan Anoniha tadi yang nanya ya? Bukan lemah ini. Beda lagi. Wah, gimana? Bukan si Anoniha kan nanya itu, enggak? Wah, yang awal Oh dia ini enggak nanya. dulu. Oh yang nanya dia. Oke. Iya. Mantap katanya jawabannya Aki Kores. Itu sama kayak gini, soal apa bersaksi itu sebenarnya apa ya? Maksudnya kalau mau membaca dengan baik dan benar itu sama kayak sama enggak Yosua 24 nomor 22. Tadi kan udah dijelasin secara Islam gitu. Nah, aplikasinya gimana? Ya itu aja lu baca Yosua 24:22. Kayak gitulah. Ayo dilihat kawan-kawan, dilihat ini amunisi gratis dari Kores. Yosua 24:22. Itu syahadat itu. Iya bang. Udah baca? Ini bang saya baca bang. Coba baca. Dan berkatalah Yosua kepada bangsa itu, namulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya, sebab jawab mereka, kamilah saksi. Nah itulah. Padahal ini saksi pada Tuhan, padahal Tuhan nggak bisa dilihat bang ya. Betul. Iya bang, berarti kan iman ini bang. Yes. Gitu. Jadi itu yang paling tinggi dari apa? Ini level 2-nya keimanan gitu. Level pertama kan percaya. Level keduanya itu bersaksi. Nah, menurut Bang Kores bersaksi dulu apa beriman dulu? Level 2-nya bersaksi ya. Jadi iman dulu pertama, baru nanti kedua bersaksi gitu. Beriman dulu bang ya, percaya dulu bang ya. Baru setelah lu percaya, lu mantapkan dengan persaksian lu. Ya, ini adalah benar. Saksikan gitu kan? Oh iya bang, benar bang. Ya, ini adalah benar. Apa yang gua percaya ini adalah benar. Gitu. Karena apa ya, Islam ini bre. Kalau Kristen itu apa sih? Keselamatan ya. Iya bang. Nah kalau gua Islam itu tuh ketenangan,
peace at mind. Damai Peace on bang, earth. damai bang ya. Betul, damai gitu. Jadi lu damai gitu kan, lu tenang. Ketika lu ada penyesalan, lu tenang. Ketika lu ada sesuatu yang belum lu bisa capai, lu tenang. Ketika ada sesuatu yang belum bisa lu selesaikan, lu tenang. Ketika lu tertimpa masalah, lu tenang. Gitu. Kenapa? Karena Islam menjawab semua yang ada di otak lu, apapun itu, sampai ujung, gitu kan. Makanya kalau lu lihat menjadikan apa? Menjadikan umat Islam itu ekonominya tuh kebanyakan tuh ya segitu-segitu aja gitu. Tapi ibadah jalan terus gitu kan. Jadi dunianya segitu aja, ibadahnya kenceng gitu. Nah kalau kita lihat kawan-kawan Kristen, mereka sukses di dunia bisnis dan segala macamnya kan gitu. Tapi ibadahnya ya yang penting percaya gitu. Karena sudah diselamatkan, sehingga mereka berlomba-lomba di dunia ini. Kalau Islam enggak, alah. Ibaratnya gini bre, lu mau ke suatu kota naik bis. Untuk naik bis, lu nunggu di halte. Sambil nunggu bisnya datang, lu hias-hias tuh halte, lu cat, lu keramikin, lu gentengin, lu taruh wifi, lu beli PS5 ya, lu kasurin itu halte. Ngapain halte lu gitu-gituin kan? Toh ujung-ujungnya ketika bis jalan dan nyampe di halte itu, mau nggak mau lu naik, lu akan naik bis itu. Halte ditinggal bang ya. Halte ditinggal gitu, segala yang lu hias-hias itu lu akan tinggal. Bis itu ajal, halte itu dunia, kota yang lu tuju itulah hari kehidupan setelah kematian. Gitu. Mantap bang. Analoginya ada. Iya, itulah. Karena ya gitulah. Karena gini bre, gue tuh dulu takut mati orangnya. Takut banget gue sama kematian, saking cintanya gue dengan apa yang gue punya di dunia gitu kan. Keluarga, kemakmuran, sejahtera, tongkrongan dan segalanya gitu. Gue takut semua itu hilang gitu loh. Gue takut semua itu hilang. Lama-kelamaan nggak ada yang bisa menjawab itu bre. Lu apa mau punya orang yang lu cintai kek? Nggak, mereka nggak bisa menenangkan itu. Ujung-ujungnya ketika kita kembali kepada Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jalla, di situ lu tenang. Oh iya, di situ lu ikhlas, di situ lu tahu lu akan mendapatkan lagi itu ketika lu mengimani Tuhan yang benar, Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena di surga Islam semua hubungan manusia di dunia itu ada maknanya, ada artinya. Apa makna dan artinya? Hubungan itu berlanjut sampai akhirat gitu. Syaratnya apa? Ya lu beriman, ya lanjut terus sampai akhirat hubungan kan gitu. Disitulah gue tenang. Oh ya, semua yang telah lepas, maksudnya apa ya? Semua yang telah berlalu, semua bukan yang pasnya gini. Semua keindahan yang telah berlalu dan berada di masa lalu gue itu nanti akan ada kembali dengan cara yang abadi di akhirat nanti. Itu. Ustaz Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Z. Assalamualaikum. Teman-teman di bawah 800 orang. Ustaz Nafi. Assalamualaikum semuanya ya. 800 orang. Follow akun saya ini. Oh iya, akun saya yang nomor 2. Follow. Jangan lupa di follow akun 02 saya. Mantap. Lanjut Bang Kores. Ajaran dari lu Kores. Udah mulai pakai poligami akun 2 ini kan ngadi-ngadi nih. Poligami. Fotokopi. Poligami akun. Fotokopi. Nikah orangnya belum, di poligami akun dia ngadi-ngadi dia nih. Waduh. Lanjut. Oke, tapi nanti masuk ya. Aku ini udah jam-jam Dinasti Warrior. Terus apa lagi ya? Ini gua posisinya memberikan keterangan tentang Islam tapi nggak usah curhat gitu. Terus apa lagi ya curhat gue ya?
Apa tuh? Sekalian curhat bang. Iyo, sekalian curhat gitu kan, supaya apa yang gua rasakan ini bisa menjadi hikmah masing-masing yang mendengarkan gitu, nggak cuma lu doang. Terus apalagi yang pengen gue bilang? Iya, jadi hubungan itu berlanjut sampai akhirat, sehingga itu membuat gua tenang. Semua keindahan di masa lalu yang telah berlalu akan kita dapatkan kembali di akhirat nanti kan gitu. Nah terus Islam ini itu juga memberikan ketenangan karena kita tahu protokolnya. Ketika kita melakukan sesuatu tuh, oh ini salah di mata Tuhan, oh ini disenangi oleh Tuhan gitu kan. Oh iya gitu. Contoh misalnya ketika kita ngobrol, kemudian kita banyak ngata-ngatain dirinya lah, body shaming kayak gitulah gitu. Karena itu tuh nggak disukai oleh Allah Azza wa Jalla gitu. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, kita lebih banyak memuji orang tersebut gitu kan, itu disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga benar dan salahnya itu langsung validatornya itu Allah. Tenang jadinya dunia akhirat. Tahu ujung-ujungnya apa ya? Tahu ujung-ujungnya lu mati. Kan ketika lu mati, lu bahkan lu nggak akan peduli mayat lu diapain, tuh lu nggak peduli. Dan mayat kita nanti itu jadi tanggung jawab muslim yang lain yang menunaikan hak terakhir kita. Gitu. Kita ngapain ya? Sibuk kita dengan semua amalan yang sudah terkumpul, baik yang buruk maupun yang baik gitu kan, yang membuat kita nanti di alam barzah, kawan-kawan Kristen kenalnya alam kubur ya. Bagaimana nanti kita di sana? Apakah akan menikmati masa penantian kita sampai hari penghakiman datang, atau kita akan tersiksa di sana sampai nanti hari penghakiman datang gitu. Makanya investasi akhirat itu penting sekali gitu. Dari hal yang kecil aja. Apa hal yang kecil? Bersodakoh. Sodakoh gimana tuh sodakoh? Ya lu menyisihkan sebagian rezeki lu untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Banyak kok ininya, medianya gitu kan. Loh, gimana gue caranya? Ya caranya lu punya receh nggak, misalnya 2.000. Nah itulah rutin lu 2.000 tiap hari. Tiap lu lihat 2.000, lu cari masjid, masukin kotak amal. Tiap lu lihat 2.000, lu cari orang fakir di pinggir jalan, kasihlah mereka gitu. Gitu aja terus. Itu sedikit di mata kita itu sedikit, mungkin nggak berguna kali 2.000, tapi nanti lu tunggu pas hari penghakiman itu akan memberatkan timbangan amal lu. Di situ lu baru merasakan investasi yang lu buat di dunia. Gitu, my bre. Iya bang. Dan di Alkitab juga itu diajarin jangan menyimpan harta di dunia. Jadi diamalin seperti itu bang. Nanti hartanya itu di sana bang. Iya. Iya bang, seperti itu bang. Masuk sih bang, Kores masuk bang. Iya, cuman gini juga bre, maksudnya kalau kita ke Kristen sedikit ya, Kristen itu di kerajaan surganya nanti dia beribadah abadi gitu loh. Jadi harta ini apa gitu loh, buat apa? Karena yang kalian akan lakukan di sana adalah memuji-muji Tuhan selamanya. Gitu. Kalau di Islam itu ada satu hari tertentu, hari Jumat, itu kita akan bertemu memandang kepada Tuhan kita. Itu ada hari tertentunya. Lalu kemudian nanti hari-hari berikutnya kita bersama orang-orang yang kita cintai abadi. Lalu kemudian ada pasar yang dimana pasar ini tempat berkumpulnya, jatuhnya bazar lah ya gitu ya. Bazar dimana nanti orang-orang beriman itu berkumpul di sana. Lalu kemudian kembali lagi ke keluarganya. Kayak gitu. Jadi aktivitasnya itu di dunia aja terbayangkan bagaimana itu tidak membosankannya, Masya Allah. Kebayangan kita aja itu udah tidak membosankan gitu. Apalagi nanti beneran itu kita alami. Wah, indah banget bre. Iya bang, ini tadi yang saya gambarkan tadi di Matius 6:19 bang. Saya bacain bang. Boleh.
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi nyengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencuri. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nyengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Seperti itu. Yes, gitu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Wah ini bang, udah bang, final ini bang. Yes, gitu. Ketika Berada di situ juga hatimu berada. iya gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat sahabat-sahabat Nabi ya, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka wafat tidak ada sedikit pun harta yang ada dalam diri mereka. Itu pasti sudah diwakafkan untuk umat itu. Udah cepet-cepet wakafkan gitu. Jadi sebisa mungkin meninggal dalam keadaan miskin. Sebisa mungkin meninggal dalam keadaan miskin. Kenapa? Karena dalam Islam itu nanti ketika hari penghakiman, orang kaya itu yang paling terakhir masuk surga. Karena saking banyaknya yang akan diperiksa di hari penghakiman nanti. Ini kamu dapat harta ini dari mana? Gitu. Kamu tahu nggak bahan-bahannya? Kalau tahu, menurut kamu bahan-bahannya halal nggak? Ini ilustrasi aja ya. Nanti lebih apa namanya? Lebih sempurna dari perkataan gue lah tentunya. Terus, nah sekarang uang yang kamu dapatkan untuk membeli barang ini halal nggak? Nah persentase halalnya segimana? Wah detail bre, detail itu ditanya terus tuh, gitu kan? Sampai nanti terpisah lah mana yang halal, mana yang haramnya. Itu yang menjadi pahala memberatkan timbangan amal baik, yang sisanya menjadi dosa memberatkan timbangan amal buruk. Gitu, itu hari penghakiman tuh. Emang di Alkitab ada bang itu bang. Karena emang susah bang masuk kerajaan Allah bang. Iya, tahu gue. 1924 bang. 1924 ya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah bang. Iya itu ini horor itu apa ya? Perumpamannya horor banget bre. Bang. Itu perumpamaan bang. Horor banget perumpamaannya, serius. Kenapa horor? Ngeri banget bang itu bang. Lu tahu lubang jarum? Kan iya bang, kecil banget bang gitu loh. Ini onta mau dimasukin jarum. Jangan onta, cacing tanah coba. Iya bang, iya bang, itu aja udah. Oke, cacing tanah masih susah. Capung. Apalagi capung ada sayapnya itu bang. Nah, tungau lah, kecilan dikit, tungau. Wah nggak masuk bang, nggak masuk. Semut aja itu masih susah loh bang. Itu dia kan, gitu. Berarti mantap kali ini bang. Sama ini masuk ke Alkitab ini sama. Bang. Iya, sebenarnya di Bible juga kalau lu baca dengan jujur ya, walaupun tidak sedetail Al-Quran dalam menjelaskan bagaimana kehidupan setelah kematian nanti, lu akan menemukan pengajaran yang nanti penerusannya itu di Islam gitu loh, dengan cara eksekusinya, lalu kemudian manfaatnya serta mudorot itu lawannya manfaat ya. Gitu nanti adanya di Islam itu gitu. Nanti juga lu akan ini nanti setelah ini ya, setelah lu melewati masa bahwa Yesus ini ya benar-benar manusia biasa yang Tuhan berikan kelebihan kepadanya kayak gitu. Terlepas nanti lepas lu dari situ lu akan melihat seberapa miripnya ajaran yang ada di situ dengan yang ada di Islam gitu. Contoh kayak gini. Hukum perang di Islam, hukum membunuh di Islam, gitu kan? Sebelum apa namanya? Sebelum Islam ada, Yesus sudah mengajarkan itu. Cuma dia keburu ke langit. Tahu kan dalil-dalilnya? Yang mana bang? Oh nggak tahu dia. Lukas 19:27. Dia jatuhnya masih perumpamaan emang. Karena apa? Yesus itu tidak seperti Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW yang awalnya itu lemah, lalu kemudian di penghujung hari menjadi kuat, gitu. Menjadi kuat ini dalam artian pengikutnya mulai apa? Imannya mulai kuat dan mulai berani untuk membela imannya, gitu. Musa kan awal-awal ketika sama Mesir perang nggak sama Mesir? Disuruh perang nggak sama Mesir?
oleh Tuhan. Pas yang mana bang? Ya pas di Mesir. Di Mesir itu bang, dia kan diangkat jadi anaknya Firaun kan bang. Betul. Terus dia melihat dia sudah ketemu sama ibunya itu bang, sama ibunya, tahu jati dirinya bahwa dia seorang Bani Israel dan bukan keturunan Firaun kan bang. Terus dia itu kan diusir bang, dia bang, diusir Firaun. Ya diusir. Iya. Dia menikah. Nah ketika dia diusir, Tuhan semesta alam itu menyuruh Nabi Musa ini memerangi Firaun nggak? Memerangi Mesir? Iya bang, disuruh itu membebaskan umat Israel bang, bangsa Israel bang, dari tawan. Membebaskan iya. Iya bang. Nah, memerangi nggak? Memerangi sepertinya enggak bang, enggak memerangi bang. Mantap. Enggak, sama kayak Nabi Muhammad. Ketika di Mekah nggak disuruh memerangi ini, Mekahnya nggak disuruh perangi. Nah nanti ketika hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, baru di situ kan sudah mulai kuat umatnya, baru di situ disuruh perang. Sama kayak Israel mengembara di padang Sahara 40 tahun, nyampe ke tanah Kanaan disuruh perang nggak dia? Iya baru di situ bang, baru di situ bang. Mantap, itulah maksudnya. Jadi itu yang tadi gue maksud, Yesus itu tidak sampai ke fase itu gitu, tidak sampai ke fase dimana umatnya itu kuat untuk membela imannya, nggak sampai ke fase itu. Nanti kan dia yang kedua kalinya itu bang, yang pas turun. Nah iya nanti di situ gitu, Mbak. Itulah, jadi ya sama aja gitu. Jadi Tuhan yang maha berkehendak iya, cuman Tuhan melihat bagaimana supaya ciptaannya ini dewasa dalam beriman dengan prosesnya oleh waktu. Maksudnya umat yang mengikuti Nabi ini ya, umat yang mengikuti Nabi ini. Nah terus kita balik lagi ke kerajaan sorga, maksud gua ke jannah ya, tujuan terakhir kita manusia hidup nanti. Ini yang apa ya, tadi yang gue ceritakan itu soal keluarga, kan orang-orang yang kita cintai bareng-bareng di surga gitu kan ya, itu tuh membuat kita harta kita lah bang, harta kita lah bang ya. Iya harta berharga pak, harta ya, yang paling berharga kita kan keluarga orang tua ya, keluarga betul, kita keluarga itu terdiri dari orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita ya, benar. Plus cucu lah ya, plus bang. Cucu oke. Nah bonus. Itu yang apa ya, makanya kita itu saking memikirkan itu, karena itu kenikmatan kedua. Kenikmatan pertama memandang Tuhan semesta alam, kita nggak kepikiran 72 bidadari bro. Itu kalau pure beneran Islam ya, itu yang beneran Islam loh. Kalau lu pengen tahu akal pikiran Islam, walaupun itu hal yang mewah 72 bidadari, tapi kita fokusnya nggak ke sana gitu ya, karena keluarga itu lebih dari itu kan, keluarga tuh lebih dari lu mau 1000 bidadari, 700.000 bidadari. Ketika berguna kan? Ketika Tuhan memberikan kita berkumpul kembali dengan bersama keluarga yang kita cintai, komplit, Masya Allah ya Allah, sungguh nyata nikmatmu. Bagi Kores. Jadi 72 bidadari itu kan pelayan bang. Ya. Kita itu raja, ratunya istri kita nantinya gitu. Nah, kalau abang ini sebagai raja yang normal ya, kira-kira nih lebih tertarik pada bangsa ratu apa bangsa para pelayan bang? Kira-kira nih. Bang lemah. Iya bang. Iya, kalau abang itu jadi raja, suruh nikahin ratu, apa lebih milih nikahin pelayan? Ratu lah bang. Ratu dong. Nah, ini ya gitu aja lah. Bidadari itu pelayan, ratunya istri kita nanti bang. Istri di dunia ini, ratunya para bidadari ini, ratunya istana kita nanti. Seperti itu. Ngomong tapi belum. Nanti kalau dua orang Madura naik cakar-cakaran nanti bang. Lanjut lagi Kores. Iya, jadi itulah bre, Islam itu memberikan
gue pribadi ya, hikmah pribadi ini, ketenangan, tenang gue menjalani hidup. Sampai nanti keluar kata-kata Muslim itu, ini Satsugi punya ya, Muslim itu mencintai kematian sebagaimana kafir mencintai makan babi. Nah gitu bre. Hehehe. Ya silakan Ustaz Hanafi, waktu dan tempatnya. Kami pengen dalil karena aku tuh lemah di dalil. Maksudnya lemah di apa, membacakan Al-Quran gitu. Tafadhol Ustaz. Lanjut, apa yang mau dibahas? Yang mau dibahas itu apaan? Nah, aku buka aja. Kalau tadi kan kata Yesus itu kan, perumpamaan orang Kristen masuk surga bagaikan unta masuk dalam jarum, kan gitu Bang Lama ya. Orang kaya bang, itu Oh, orang kaya, bukan Orang kaya, bukan ya. semua orang Kristen ya. Oh, ini kores ini. Ya sudah, Lanjut. kalau kayak gitulah. Kalau di Islam mah kayak gini bang, ada hadis Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Lanjut Ustaz Nabi. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat walafiat. Semua saudara-saudaraku, Saadam Sahawa, semuanya mudah-mudahan tetap semangat, sehat, jaga terus kesehatan. Dan yang paling penting, gak lupa juga untuk terus memohon kepada Sang Maha segala-galanya agar kiranya hari ini seluruh panca indera kita, diantaranya kesehatan hati, ya benar-benar sehat, fit. Agar kiranya Allah diberikan benar-benar segala sesuatu yang terbaik. Bersyukur kepada Allah hari ini masih dipertemukan. Ruh kita masih nempel pada jasad kita. Tanda bukti Allah Sang Maha segala-galanya masih sayang sama kita. Amin. Dikasih kesempatan untuk bisa lebih baik lagi. Dikasih kesempatan untuk bisa menikmati sisa-sisa hidup yang ada pada diri kita semuanya. Semoga dianugerahi sama Allah hari ini ya yang terbaik. Tentu orang-orang yang berakal dengan orang yang tidak berakal itu bedanya gini, saat bangun dia berpikir nanti jam sekian saya ke sini, jam 12 ntar acara ini, kelar jam ini acara ini. Ini tanda orang yang tidak berakal. Beda dengan tanda orang yang berakal adalah ketika dia bangun, maka dia hanya berkata dalam hati, Allah hari ini rencanakan apa untukku. Karena dia sudah mengistirahatkan dirinya, dia tidak mau mengatur dunia karena dunia sudah ada yang menciptakan dan ada yang mengatur. Dia yang cerdas, manusia yang dikasih akal ini, dia akan ngatur apa-apa yang bisa dia atur. Dan dia tidak akan mengatur apa yang tidak bisa dia atur. Ya. Jadi saya tidak bisa mengatur di luar jangkauan saya. Saya bisa ngatur yang ada dalam diri saya. Hari ini saya mau emosi. Hari ini saya mau marah. Hari ini saya mau bla 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 segala hal kemungkaran, dan dia atur. Dan dia nggak bisa ngatur urusan orang lain, prasangka orang lain, hati orang lain, bahkan orang-orang terdekatnya. Saya nggak bisa ngatur hati istri saya nggak bisa atur prasangka istri saya, adik saya, mertua saya, orang tua saya. Yang saya bisa atur adalah apa yang ada dalam diri saya. Semoga sama Allah hari ini Allah mampukan diri kita semua bisa mengatur apa yang ada dalam diri kita. Karena itu hidayah itu milik Tuhan. Kita sesama manusia, saudara Saadam Sahawa, hanya bisa berdakwah, hanya bisa menyampaikan kebaikan, kebenaran. Tapi kita tentunya beragama tujuannya adalah untuk mengendalikan diri, bukan untuk mengendalikan orang lain. Semuanya kita pasrahkan dan kita berdakwah karena ada rasa cinta dalam hati kita kepada saudara-saudara kita. Jangankan kita melihat teman, saudara manusia, melihat binatang saja dizalimin, dibakar di dalam tungku, atau bahasanya di dalam kaleng, kucing di dalam, kan kita pasti akan ngomong sama orang, jangan, kasihan, gitu kan.
Apalagi hari ini kita melihat banyak saudara-saudara kita yang barangkali jauh dari kebenaran. Karena sudut pandang kebenaran tolak ukurnya di mana? Harusnya sayang ketika orang tua sudah menyekolahkan kita, tinggi-tinggi kita disekolahkan, SD, SMP, SMA dan seterusnya. Ya, tentu itu orang tua pengen kita ini punya akal yang digunakan. Mudah-mudahan hari ini kiat-kiat meraih rahmat Allah, kiat-kiat meraih rahmatnya Sang Maha segala-galanya, Sang Maha Cinta dan Sang Maha Sumber. Salah satu sifat yang dimiliki Allah itu ada 99 nama, adalah Ar-Rahman, yang mengandung makna kelemah lembutan, kasih sayang dan kehalusan. Jika kita sebut seseorang mendapat rahmat Allah, itu berarti dia telah memperoleh kasih sayang dari Allah. Dengan kata lain, rahmat Allah adalah karunia Allah, berupaya kenikmatan rezeki, kebahagiaan, dan ketentraman hidup di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana manusia, apalagi sebagai muslim, kita tentu sangat mengharapkan rahmat dari Allah. Bahkan kita masuk surga bukan karena amal perbuatan kita, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Sampai sahabat bertanya, apakah termaksud engkau ya Rasulullah masuk surga karena rahmat Allah bukan karena lainnya? Ya, termasuk aku masuk surga karena rahmat Allah. Saya bisa bicara masuk Komal ini hari ini ketemu dengan sahabat-sahabat saudaraku seadam sahawa yang luar biasa, satu iman tidak seiman, satu agama tidak sama agama, berbeda suku bangsa. Ini karena kasih sayangnya Ar-Rahman, ini karena kasih sayangnya Tuhan. Masuk surga pun itu karena kasih sayangnya Allah. Kita bisa sembahyang, kita bisa ibadah, kita bisa masuk surga, kita bisa login, kita bisa syahadat, kita bisa semua karena rahmatnya Allah. Teman-teman, bahkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah metong, tetap kita doakan agar dirahmati sama Allah, karena orang yang mendapat rahmat Allah tergolong dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 64, wa'iyadu billah, bismillahirrahmanirrahim. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya Allah kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Bahkan di dalam ayat lain, keuntungan orang yang mendapat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Sang Maha Cinta, akan dijauhkan dari azabnya Allah. Berfirman surat Al-An'am ayat 16, wa'iyadu billah, bismillah, may yusraf anhu yawma idzim faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Barang siapa yang dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata. Untuk memperoleh rahmat Allah, teman-teman, tentu saja tidak cukup hanya sekedar berdoa. Di dalam Al-Quran disebut ada sejumlah usaha atau kiat yang harus dilakukan dan sifat yang harus dimiliki. Semua hal tersebut berkisar pada kebijakan dan kebajikan kita. Hal ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sangat terkait dengan pelaksanaan dan perjuangan mereka menegakkan nilai-nilai kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mereka mencegah dari yang mungkar.
melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dari ayat tersebut ada 6 hal yang harus kita lakukan apabila kita ingin memperoleh rahmat Allah. Ya, hari ini mudah-mudahan setelah kita belajar, lalu kita bisa paham, menghayati, menulis, dan mempraktekkannya. Pertama, siapakah orang yang mendapatkan rahmat Allah? Yaitu yang pertama, kata Al-Quran tadi, menolong antara sesama mukmin. Yakni menolong, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam dosa dan berbagai pelanggaran kepada firman Allah. Apa kata Allah dalam surat Al-Maidah? Wa'iyadu billah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Artinya teman-teman, dan tolong menolonglah, wahai kaum mukminin, dapat mengatasi berbagai persoalan yang melanda umat. Tugas-tugas perjuangan yang berat dapat dikerjakan dengan perasaan yang ringan yang membuat Allah menjadi cinta kepada mereka, sehingga Allah tidak segan sampai melimpahkan rahmat kepada orang yang saling tolong menolong. Yang kedua yang harus kita lakukan untuk meraih mendapatkan rahmatnya Allah adalah melaksanakan amar ma'ruf, yakni memerintahkan kebaikan dan kebenaran. Kebaikan dan kebenaran oleh Allah ini disebut dalam Al-Quran dengan istilah ma'ruf. Arti ma'ruf yang berarti sesuatu yang sudah dikenal, yang sudah difahami, yang sudah dikenal banget. Hal itu berarti manusia pada dasarnya sudah tahu apa yang bagaimana kebaikan dan kebenaran. Mereka udah tahu. Maka ada kalimat mukmin, ada kalimat kafir. Artinya orang kafir, orang mukmin, orang yang percaya dan menjalani kebenaran. Orang kafir artinya mereka tahu kebenaran tapi mereka menutupi kebenaran. Itu arti kafir. Jadi kalau kafir di Al-Quran versi Muslim, mereka sudah tahu ini benar tapi mereka menutupi kebenaran. Itu ya. Maka di sini teman-teman, ma'ruf berarti sesuatu yang sudah dikenal. Nah, hal itu berarti manusia pada dasarnya sudah tahu apa dan bagaimana kebaikan dan kebenaran. Namun, meskipun sudah tahu, ternyata manusia belum juga melaksanakan dan menegakkannya. Oleh karena itu, kebaikan dan kebenaran harus diperintahkan kepada manusia untuk melaksanakan dan menegakkannya. Banyak orang yang sanggup dan mampu cuman diomong-omong doang kalau bahasa sekarang. Di Al-Quran pun disinggung, ada orang yang pinter ngomong tapi nggak pinter ngerjain. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kabura maqtan indallahi ma taquluna wa la taf'alun. Allah paling benci orang yang cuman bisa ngomong tapi dia nggak bisa ngamalin. Pinter kalau suruh ceramah, pinter suruh nasehatin orang, tapi dia nggak bisa ngerjain nasihatnya. Contohnya kata Rasulullah, ana awwalu ma umirtukum bihi. Saya adalah orang yang pertama sebelum saya menyuruh kalian, sebelum saya memerintahkan kalian, saya menjalani dulu baru saya memerintahkan kalian. Itu cara Rasulullah. Karena itu teman-teman, jangan pernah kita pinter ngomong tapi kita tidak pinter ngerjain. Ya. Itu yang ketiga yang harus kita lakukan untuk memperoleh rahmat Allah, itu adalah nahi mungkar, yang berarti mencegah kemungkaran, mencegah keburukan, mencegah kemaksiatan, yang diistilahkan Allah dengan mungkar yang berarti mengingkari. Ini pun kita harus tegakkan. Bila kita tidak suka kalau saudara seadam sahawa kita itu dipukulin satu kampung, apalagi saya Hanafi dan teman-teman semua, saya tidak suka saudaraku ketika Anda nanti digebugin sama malaikat Zabaniyah, yang pada akhirnya itulah yang membuat saya sedih. Dulu saya sudah pernah menyampaikan kebenaran, ya Allah, bahwa Engkau adalah wujud, Engkau ya Allah adalah ada sebelum kata ada itu ada. Ya Allah, aku sudah menasihati mereka bahwa Engkau adalah Sang Maha segala-galanya, Tuhan, Allahu Rabbi, Tuhan semesta alam. Allah itu punya sifat wujud. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada.
Dan aku sudah menyampaikan, ya Allah, Hanafi, kalau memang Allah itu Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Kami sudah dengan gampang dan nyamannya, dan kami dengan gampangnya sudah menyampaikan berdakwah, ya Allah. Wahai saudaraku, wahai yang ateis, yang agnostik, apapun agama kalian selain Islam, kalian bertanya kepadaku, kalau Allah memang Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Kami cukup menjawab, wahai saudaraku, masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya, saudaraku? Semua yang ada di muka bumi ini ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah merendahkan diri jadi ciptaannya? Kalaulah saudaraku belajar dulu dari SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1, S2, S3, lawan daripada Maha Kuasa adalah tidak kuasa. Mungkinkah Tuhan yang Maha Kuasa jadi tidak Maha Kuasa? Tertolak secara logika dan akal. Begitulah di Islam keyakinan kami, saudaraku. Oh, berarti kamu membatasi kekuasaan Allah, ya? Gak bolehlah membatasi kekuasaan Allah. Oke, saudaraku, kau mau pakai pinter-pinteran atau mau pakai bodoh-bodohan? Kau mau menggunakan akal-akalan atau kau akal mau mencari dalil untuk pembenaran dirimu? Baiklah, saudaraku, kutanya pada dirimu, wahai saudaraku, kau sebagai manusia mampukah kau untuk memakan kotoranmu? Mampu, ya. Kau mampu kan memakan kotoranmu? Betul. Sekarang kutanya, mau nggak kamu memakan kotoranmu? Nggak mau. Sama dengan Allah. Allah menciptakan semuanya ini, dan tidak akan mungkin Allah merendahkan diri. Pantang bagi Sang Maha Kuasa merendahkan dirinya. Kau yang punya akal pun berpikir dengan baik dan benar, kawanku dan saudaraku. Hari ini, detik ini, ya Allah, saksikan, aku sudah menyampaikan. Dan itu kembali, ya Allah, tanpa pemaksaan. Karena aku dilarang olehmu, ya Allah, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk ke agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena kebenaran sudah nampak. Aku tahu, ya Allah, di Al-Quran itu salah itu tidak ada. Salah tidak ada. Aku tahu, ya Allah. 2 tambah 2 itu 4. Tapi tidak ada yang namanya 2 tambah 2 itu 7. Salah tidak ada. Tapi orang yang berbuat salah itu ada. Secara kesalahan dalam Al-Quran itu tidak ada. Tapi makhluk orang yang salah itu ada. Kalau kesalahan tidak ada. Karena itu, ya Allah, di Quran sudah maha benar. Shadaqallahul azim. Allah sudah benar bahwa kafir adalah menutupi kebenaran. Dia tahu, tapi pada saat dia ingkari itu, maka kau sudah berjanji, walladzi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Hanafi, teman-teman apologet muslim, sama saja kata Allah. Kau sudah peringatan kek, kau kasih dalil kek, dengan akal kek, dengan dalil semua kau sudah sampaikan berkali-kali. Kataku, dengarkan, ini aku yang tahu, kata Allah. Sama saja kau beri peringatan kek, tidak, kau beri peringatan karena dia kafir, dia menutupi kebenaran itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah tutup hati mereka karena mereka yang menutup diri sendiri. Mereka tidak mau membuka kafir itu, mereka tidak mau buka. Andaikan mereka buka, doktrin mereka lepas, diskusi doktrin-doktrin keimanan, yang muslim lepas doktrinnya, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang ateis, yang agnostik, lepas semua doktrin, belajar secara akademis, data, by dalil, by akal. Jika situ masuk, maka insya Allah mereka akan menemukan kebenaran. Selagi tutup mereka, mereka buka. Ini apologet Muslim. Lanjut. Jadi mengenai masalah upaya kita harus, ya, kita tegakkan yang namanya nahi mungkar, tapi jangan sampai mencegah kemungkaran, menimbulkan kemungkaran yang baru. Saudaraku, saya mewakili dari apologet, ya, Islam. Bila ada kalimat, kata-kata, tingkah laku yang tidak berkenan, minta maafnya buat saudaraku yang Kristen khususnya. Kami dari saking cintanya kami kepada kalian, tetapi itu kembali kepada diri kalian, saudaraku. Rasa rindu, kangen,
untuk hidup dalam kedamaian, keselamatan, yaitulah agama Islam. Mari bersama-sama gunakan akal kita. Baca Bible Anda, komplit sampai hatam bolak-balik, silahkan baca seluruh kitab suci Anda, Tripitaka-nya, Wedanya, Bible-nya, yang Konghucu-nya, bahkan yang Muslimnya. Baca kitab suci kalian, lalap habis, jadikan itu guidance kalian, maka kalian akal akan terbuka, di mana kebenaran sejatinya akan Anda temukan, teman-teman. Teman-teman, di mana kita tahu bahwa kemungkaran, keburukan, kemaksiatan pada dasarnya ada sesuatu yang diingkari atau tidak disukai manusia. Nggak ada manusia yang suka. Namun hawa nafsu yang telah dirasuki oleh setan cenderung membuat manusia melakukannya. Pada masa Rasulullah, cara dakwah Rasulullah, lihat teman-teman, ada seorang pemuda datang pada beliau untuk minta agar diizinkan. Saya tetap masuk Islam ya Rasulullah, tapi izinkan saya tetap untuk berzina. Para sahabat yang mendengar hal itu tentu menjadi sangat marah, apalagi Umar bin Khattab. Sudah nggak segan-segan itu yang namanya pedang itu hampir mau keluar dari sarungnya, tapi Rasulullah memegang tangannya Umar bin Khattab agar kiranya tidak mencabut pedangnya, ya, mencegah kemarahan-kemarahan sahabat untuk tidak terlontar dari lisannya. Kalian Muslim, kalian orang yang cinta damai, kalian yang sebelum kalian terzalimi, kalian diserang, kalian tidak ada tindakan, jangan sampai keluar. Ditahannya sama Rasulullah. Karena apa? Kemungkaran, kita mencegah kemungkaran, jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang sama, bahkan yang lebih dahsyat. Itu kata Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah mencegah sahabatnya agar tidak marah. Lalu beliau bertanya kepada pemuda itu, oh kamu mau beragama Islam tapi tetap mau berzina? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya Rasulullah? Nggak apa-apa. Lalu ditanya sama Rasulullah, apakah kamu mempunyai ibu? Atau kamu mempunyai saudara perempuan, kakak perempuan atau adik perempuan? Pemuda itu menjawab, ya Rasulullah, saya punya ibu, punya adik dan kakak perempuan. Lalu beliau bertanya lagi, bagaimana perasaanmu seandainya ibumu, saudara perempuanmu itu dizinahi orang lain? Pantas tak panjang lebar pemuda itu menunjukkan ketidaksukaannya, kemarahannya. Apa jawabnya pemuda itu menunjukkan ketidaksukaannya? Saya pasti nggak suka ya Rasulullah bila ada ibu dan adik perempuanku, kakak perempuanku dizinahi sama orang lain. Nggak suka saya ya Rasulullah. Apa jawabnya? Rasulullah berkata, kalau begitu perempuan yang akan kau zinahi mungkin mempunyai saudara atau bapak yang memiliki perasaan yang sama sepertimu, wahai saudaraku, kata Rasulullah. Pemuda itu pun akhirnya tidak jadi melakukan perzinahan, bahkan membenci perzinahan itu menunjukkan seseorang pada dasarnya tidak menyukai kemaksiatan dan keburukan. Begitulah cara dakwah Rasulullah. Karena itu ada suri tauladan pada diri Rasulullah yang luar biasa untuk kita di akhir zaman. Boleh kau tidak suka dengan kemaksiatan, kemungkaran, ya, kefasikan, kezaliman, kurangi. Kalau bisa hindari, jangan sampai kau membenci kepada oknumnya. Jangan-jangan dia bisa bertobat kepada Allah. Saat itu dia bertobat, seorang yang melakukan dosa, siapapun itu, karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Al-insan makhadul khata' wan nisyan. Manusia tempat salah, tempat lupa. Tugas kita adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr, menyampaikan kebenaran tapi dengan kesabaran. Barangkali teman-teman punya sahabat yang lain, kok dia nggak suka ya, kok nggak bisa ya saya nasehatin. Bukan salah di temannya, barangkali gaya dan bahasa kita yang kurang menarik. Perbaiki balaghah kita, lisan kita, struktur bahasa kita. Kalau bisa kita nasehatin yang menyentuh ke dalam hati. Sesuatu yang datang dari hati akan masuk ke dalam hati. Tapi kalau sudah kita benci dari awal, apapun yang keluar dari omongan orang yang kita benci, walaupun itu kebenaran, maka yang terjadi kita tidak akan suka. Maka kalau bisa, orang-orang yang memiliki agama yang sangat cinta kepada kedamaian, saran saya, penuhilah hati-hati kalbu kita dengan mahabbatullah, dengan cinta kepada Sang Maha Cinta, agar rasanya tidak ada ruangan lagi dalam hati untuk membenci dan kecewa kepada siapapun dan apapun. Bukankah saya sering tanya, teman-teman masih semuanya punya rasa kecewa, dendam, benci kepada orang lain? Masih, Ustaz. Berarti ada yang keliru dalam salat antum.
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wahai seorang istri, kau masih ada rasa suka benci, kesel sama suami? Berarti ada yang salah dalam bacaan salatmu. Katanya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kau masih benci dengan sekitarmu, orang-orang terdekatmu? Kau masih merasa sesuatu ada yang enggak nyaman? Berarti ada yang keliru dalam bacaan salatmu, itu enggak dipraktekkan. Katanya kau lakukan, kuhadapkan wajah hatiku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi. Katanya begitu. Kok masih kecewa sama orang lain? Kita sering sakit hati dan kecewa karena masih berharap kepada selain Sang Maha Cinta. Yang disengaja. Dan itulah yang terjadi hari ini. Katanya innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, ibadahku, apapun yang kulakukan, aku bekerja, aku menikah, aku punya anak, punya mertua, punya orang tua, apapun, aku bisnis, aku pengusaha, aku main TikTok, aku semuanya kulakukan untukmu, wahai Sang Maha Cinta, wahai Sang Maha Sumber. Jadi kita nggak akan mungkin kecewa. Kita sering kecewa karena berharap selain kepada Sang Maha segala-galanya. Yang keempat, yang harus kita lakukan untuk memperoleh rahmat Allah adalah mendirikan salat. Hal ini dapat memberi pengaruh yang sangat besar dalam upaya menghindari perbuatan keji dan mungkar. Dengan demikian, salat bukan sekedar dikerjakan untuk menggugurkan kewajiban. Saya selalu kasih analogi ke sahabat-sahabat TikTok, dimanapun offline maupun online, teman-teman, para santri-santri, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan kewajiban, Anda akan berat menunaikannya, saudaraku. Ya Allah, perasaan baru zuhur, kok udah asar? Ya Allah, perasaan habis ngerjain asar, udah maghrib aja. Begitulah akan serasa berat. Kalau memang kita lakukan ibadah, jangan melihat sisi fikihnya, sisi hukumnya saja. Ya, barusan aja ngerjain zuhur udah asar. Lihat berat, teman-teman, berat sekali. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihatnya, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku maha besar. Hanafi, kau katanya punya masalah. Masalahmu katanya besar. Kau katanya punya masalah dalam kantor, rumah tangga, perasaan, masalah utang, masalah keuangan, masalah bisnis. Jangan kau merasa itu masalah besar. Aku yang maha besar. Aku Tuhanmu yang mampu melakukan segalanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanafi, jangan kau andalkan ilmumu terbatas, jangan kau andalkan panca indramu, penglihatan, pendengaran, hatimu terbatas semuanya, dirimu, fisikmu terbatas. Kau andalkan yang terbatas, maka kau tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maka andalkan aku, Allah, Rabbus samawati wa Rabbul ard. Allah mampu mengatur alam antariksa, planet, matahari, bulan, bintang, bumi, mudah bagiku. Apalagi cuman urusanmu, urusan bisnismu, urusan keuanganmu, urusan apapun yang ada pada dirimu, mudah bagiku. Kun, maka jadilah. Ayo, kembali kepadaku, aku maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, aku lupa. Selama itu aku merasa besar masalahku. Selama ini aku merasa besar segala sesuatu, egoku, nafsuku. Ya Allah, ternyata hanya Engkau yang maha besar. Ku dengar panggilanmu, ya Allah. Maka sisinya lihat, ya Allah. Saat kita dengar ada bacaan itu, syafaatku hari ini telah memanggilku. Kau memanggilku, mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin yang saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, kesulitan ekonomi, bisnis, usaha saya. Mungkin dengan sujud hari ini, detik ini, panggilanmu ya Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat, teman-teman. Kita nggak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita itu semua akan kembali kepada kita, teman-teman.
Semua yang kita mintakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Kau melakukan kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Allah enggak butuh amalanmu. Allah enggak butuh amalanmu. Amalan soleh kamu, tahajud kamu, sholat kamu, ibadah kamu, Allah enggak butuh. Karena Allah ingin itu untuk dirimu sendiri, kata Allah. Kau ibadah salat, kau berzakat, kau puasa untuk dirimu, kata Allah. Karena aku yang menciptakanmu, aku tahu apa yang ada zahir dan batin di dirimu. Lakukan ini. Karena itu akan kembali kepada dirimu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kau melakukan kebaikan itu untukmu, kata Allah. Wa in asa'tum falaha. Begitupun sebaliknya, kau melakukan kejahatan, kau dalam hati menjadi orang munafik, fasik, dalam hatimu ada iri, dengki, dendam, sombong, akan kembali kepada dirimu. Itu perintah Allah, teman-teman. Satu dunia beribadah, nyembah Allah. Dari mulai penciptaan pertama makhluk sampai kiamat, semua nyembah Allah. Tidak akan membuat keesaan, keagungan Allah bertambah. Bahkan satu dunia nggak ada yang percaya sama Allah, kafir semua sama Allah. Ya, melanggar perintah Allah semuanya. Apakah Allah rugi? Tidak akan membuat Allah rugi. Allah tetap maha segala-galanya. Allah tidak butuh kepada makhluk, tapi makhluklah yang butuh kepada Allah, sang maha segala-galanya, sang maha sumber. Inilah konsep akidah dalam Muslim. Maka teman-teman, karena itulah persepsi kita mesti dirubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk menghindari larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Gak mungkin. Gak mungkin. Semua itu ibadah, segala sesuatunya pasti ada ujiannya. Untuk Allah pengen tahu seberapa hebat perjuanganmu di dunia, seberapa hebat kesabaranmu di dunia, seberapa hebat kau raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sudah ridhokah kau atas ketetapanku? Begitulah seyogianya orang-orang yang beriman, yang percaya. Yang keempat tadi saya bilang, untuk memperoleh ya salat, sabar dalam mengerjakan salat, lambat, tenang, nyaman. Oh, saya belum tahu arti doa iftitah. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Dia baca, dia hafalin, dia kaji artinya, dia tanya sama guru, dia cari guru. Ya Allah, selama ini saya lalai. Selama ini saya lupa, ya Allah. Saya telat mau belajar ngaji, saya telat dulu mau nuntut ilmu. Ya Allah, pertemukan saya dengan guru-guru yang saleh, yang ikhlas, ya Allah. Saya mau ngaji, ya Allah. Saya udah telat, ya Allah. Nggak apa-apa, ya Allah. Dari sisa umur ini, ya Allah, saya ingin sangat mengenal Sang Maha Cinta, Sang Maha Sumber. Bagaimanakah ini semuanya bisa saya lakukan andaikan saya terlalu sibuk dengan urusan dunia? Terlalu banyak berleha-leha kehidupan saya hingga melupakan ilmu yang harusnya mendatangkan kebahagiaan saya dunia dan akhirat. Ya Allah, mampukan saya ketemu dengan guru-guru yang bisa mengajarkan saya dari mulai kehidupan zahir dan batin sampai ibadah semuanya. Ya Allah, mampukan, pertemukan kami semua, ya Allah. Lalu yang kelima, yang merupakan upaya untuk meraih rahmat atau kasih sayang dari Allah adalah menunaikan zakat. Dengan zakat, seorang muslim telah melakukan salah satu proses penyucian jiwa, khususnya harta. Seperti terlalu cinta pada harta, kikir atau bakhil, hingga menghalalkan segala cara dalam mendapatkan harta. Di samping itu, zakat juga akan menjembatani hubungan antara yang kaya dengan yang miskin, hingga kekayaan tidak membuat seseorang menjadi sombong di hadapan orang miskin, sedangkan dalam kemiskinan dapat diatasi secara bertahap. Karena itu zakat merupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga Allah seringkali merangkai kata salat dengan kata zakat. Karena dalam Al-Quran hal itu menunjukkan bahwa kedudukan zakat sama pentingnya dengan salat dalam kehidupan masyarakat dunia dan akhirat. Kita harus bisa, kalau mampu, lakukan. Ada beberapa orang yang dia dengan posisi zakat dengan hartanya, berinfak, bersedekah, itu sama, mampu dengan harta. Saya nggak punya ilmu, saya nggak punya kemampuan skill apapun, maka saya pengen uang rezeki saya. Tadi sudah disampaikan sama Akhi Fares, teman-teman. Harta terbaik orang tua kita. Kita adalah harta terbaiknya orang tua, teman-teman.
Demi Allah, seberapa banyak pun deposit kita simpan di ATM, kita punya deposit, belum tentu bisa menyenangkan ayah bunda kita di alam barzah sana. Punya rumah yang mewah, mobil yang megah, belum tentu bisa menyenangkan ayah dan bunda kita di alam barzah. Karena harta terbaiknya orang tua kita, anak. Anak adalah harta terbaiknya orang tua. Mari jadikanlah ya Allah kami semua anak yang saleh, yang salehah, yang bisa menyenangkan ayah bunda kami pada saat ada yang masih hidup mungkin ataupun yang sudah meninggal dunia. Rabbi ghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ampuni ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil dahulu ya Allah. Upaya yang terakhir, yang keenam, kiat-kiat meraih rahmat yang pertama. Insya Allah ada waktu lain kita kiat-kiat meraih rahmat yang kedua, tapi judul sekarang boleh kiat-kiat meraih rahmat yang pertama. Yang terakhir diantaranya, yang keenam, yang harus kita lakukan dalam upaya meraih rahmat Allah sebagaimana disebutkan di dalam ayat tersebut adalah menaati Allah dan Rasul-Nya. Ya, kenapa? Baik dalam keadaan susah maupun senang, berat maupun ringan, tetap sami'na wa ata'na. Kita taat, patuh pada petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Waktu sendiri maupun bersama-sama orang lain, jika memperoleh rahmat Allah, kita harus menaati Allah dan Rasul-Nya. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, hal ini terdapat juga dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 132. Wa'ayatu billah, bismillah, wa'ati Allah wa rasulah la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul yaitu Muhammad agar kamu diberi rahmat. Berbagai perbuatan tersebut dapat menjadi penyebab seorang memperoleh rahmat Allah, karena perbuatan semacam itu tergolong ke dalam kelompok perbuatan yang baik dan Allah sangat menyenangi dan bahkan membuat Rasulullah tersenyum segala bentuk kebajikan. Oleh karena itu wajar saja jika rahmat Allah akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan hal-hal semacam itu. Dari saya Al-Fakir Muhammad Hanafi, minta maafnya, minta ridhonya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Demikian teman-teman, jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Mantap Ustaz Hanafi, pagi-pagi dapat imun lagi. Mantap. Aduh, bakar rokok dulu. Kajian pagi-pagi Ustaz Hanafi. Tidak percuma saya kontrak Ustaz Hanafi di Komalku sampai periode sampai surga. Amin. Amin ya Allah, bersama-sama kita. Jadi cari teman ya, cari teman, karena energi orang itu saya sering ulang-ulang itu menular kawan-kawan. Energi orang itu menular. Cari komal-komal yang mendatangkan edukasi, menambah keimanan, makin dekat sama Allah, menambah pengetahuan, membuat